Shalom, selamat siang Bro Ensis sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru 2023 buat kita semua. Apa kabar hari ini Bro Ensis? Ya, saya mohon maaf keadaannya lagi kurang baik saudara ya, lagi kurang sehat. Jadi hari ini juga kita agak undur mulai podcast From Heart to Heart-nya, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami ya, dan tidak terlambat kalau masih mengucapkan selamat tahun baru ya buat kita semua. Di nama Tuhan, siang hari ini kita akan kembali lagi dalam topik mengenai mencari aku maka akan menemukan aku, episode yang ketiga ya. Hari ini kita akan diberkati oleh Bro Armando Lombogia ya. Sambil menunggu beliau karena beliau sedang makan siang, kita sambil tunggu beliau, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Di nama Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk siang hari ini kami boleh masuk ke dalam tahun 2023, tahun yang baru, boleh memacu kami untuk semakin memiliki pengharapan yang baru, semangat yang baru, sukacita yang baru, memiliki relasi-relasi yang baru, memiliki hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan, semakin bertambah, dan ajarilah kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian agar kami dapat memperoleh hati yang bijaksana. Tuhan, berkati hamba-Mu Brother Armando Lombogia yang akan memberkati kami dalam podcast From Heart to Heart siang hari ini. Tuhan, kiranya Engkau menganugerahkan kepadanya hikmat, marifat, intaran, kepandaian, kelincahan, kecerdasan, kecepatan, bahkan memberikan pewahyuan yang datangnya dari Tuhan, sehingga apa yang ia sampaikan boleh berasal daripada-Mu saja. Tuhan, berkatilah program From Heart to Heart selama beberapa bulan sudah berjalan. Kami percaya program ini bukanlah program manusia, tetapi program yang Engkau berkati, program yang Engkau senantiasa sertai, sehingga melalui program ini boleh menembus waktu, menembus jarak, menembus batasan-batasan, dan biarlah melalui program ini boleh menjangkau anak-anak Tuhan yang tidak terlayani. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jalannya acara ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin. Ya, shalom, selamat siang Bro Ensis sekalian. Selamat tahun baru buat kita semua. Mohon maaf Bro Ensis, hari ini kita agak undur di pukul 12.30 oleh karena saya lagi kurang sehat saudara ya. Mohon maaf kalau bawaannya tidak seperti biasa, karena kecenderungan saya ini gampang sekali masuk angin saudara ya. Tidak apa-apa ya, kita sambil menunggu Brother Armando. Hari ini kita akan diberkati oleh hambanya Brother Armando ya. Kita sambil menunggu saja, kita semua membuka terlebih dahulu yuk ayat firman Tuhan yang kita boleh menjadi landasan siang hari ini. Topik yang sama, tetapi saya percaya ulasannya akan ada yang berbeda saudara ya. Hari ini kita akan membuka kembali mengenai topik mencari aku maka kamu akan menemukan aku ya. Episode yang ketiga ya, Yeremia 29. Yuk sama-sama kita buka terlebih dahulu sambil menunggu Brother Armando. Yeremia
Yeremia 29 ayat 13 sampai 14a. Ya, saya akan bacakan buat kita semua. Yeremia pasal 29 ayat 13 sampai yang ke-14a ya. Demikianlah firman Tuhan. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Ya, demikianlah firman Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, di mana Bro Ensis berada, saya percaya, ya, puji nama Tuhan, Armando sudah hadir ya. Kita undang kembali. Saya percaya di awal tahun yang baru ini, kita pasti punya harapan-harapan yang mungkin di tahun 2022, harapan-harapan kita itu tidak terlaksana ya, tidak bisa terlaksana oleh karena pandemi COVID-19 yang tidak kunjung selesai ya. Juga mungkin karena finansial kita, ya mungkin karena orang tua kita, mungkin banyak aspek yang membuat seluruh resolusi kita di tahun 2022 banyak yang meleset, banyak yang tidak sesuai harapan. Tetapi percayalah, semua yang kita alami itu ya ada di dalam pemantauan Tuhan ya. Semua bukan berarti Tuhan kayak ya. Shalom, selamat siang Brother Armando. Kak, selamat siang. Iya, apa kabar? Selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru, Kak. Kabar baik. Iya. Apa kabar Bapak sama Ibu, sehat-sehat ya? Sehat. Papa sama Ibu kok sulit dihubungi sekarang ya? Kemarin sibuk soalnya kemarin. Oh, sibuk Natalan ya sama tahun baru ya? Iya. Oke. Jadi Armando ada di tempat kerja atau bagaimana? Ini aku lagi di kosnya temen. Oke. Berarti sudah masuk kerja hari ini? Masuk hari ini. Sudah masuk kerja, oke. Ini kakak lagi kurang sehat, jadi mohon maaf kalau ini bawaannya kurang semangat ya, jadi karena masuk angin seperti biasa ya. Tapi tidak apa-apa, tadi kakak sudah mulai dengan doa, tinggal adik. Saya persilakan buat adik Armando, Brother Armando Lombogia untuk memberikan apa yang Brother Armando dapatkan dalam topik mencari aku, maka kamu akan menemukan aku, dari Yeremia 29 ayat 13 sampai 14a. Saya persilakan, Brother, monggo. Ya, ini saya dapatkan dari ayat ini itu selama kita mendahulukan Tuhan, segala sesuatu itu dimudahkan bagi kita. Jadi ada juga firman yang mengatakan cari dari hidup kerajaan alam itu semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi Amin. kita juga jangan terpaku pada dunia gitu ya. Maksudnya kita ini yang kita inginkan, kita paksa untuk kita sana, sedangkan menurut Tuhan belum. Tuhan kan bilang carilah aku maka kamu akan mendapatkannya gitu. Jadi ya kita dahulukan dulu dalam segala hal gitu, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita dahulukan Tuhan dulu. Memang kerjaan kita perlu, tapi kerjaan kan kita juga dapatnya dari Tuhan. Segala sesuatu itu dari Tuhan. Nah, pasti kalau menurut aku pas topiknya gitu, karena ini juga di tahun yang baru, di bulan yang baru gitu. Jadi menurut aku ya benar kita awali
awali tahun ini dengan Mhm. mengikuti maunya Tuhan, terus dengan apa ya, cari Tuhan lebih lagi, dahulukan Tuhan maka selanjutnya akan ditambahkan. Maka sih itu yang aku dapatkan remak ya dari ayatnya itu. Mhm. Gitu. Mungkin Kak, untuk sekarang mungkin begitu. Bagaimana, Dik? Suaranya agak kecil ya, jadi tadi nggak sempat kedengarannya. Oh ya, kalau kalau menurutku ya mungkin segitu dulu untuk sekarang. Ya aku dapat Mhm. ayatnya segitu. Iya. Ya lanjut ya apa yang saya sampaikan tadi, saya bacakan lagi buat kita semua ya. Dari Yeremia pasal 29 ayat 13 sampai 14a. Ya, supaya kita paham maksudnya apa dari kitab ini ya Saudara ya. Yeremia pasal 29 ayat 13 sampai 14. Apabila kamu mencari aku, maka kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Ini firman Tuhan yang berbicara, bukan Almando, bukan Nolti, atau siapapun pendeta yang ada di Indonesia. Tapi ini melalui surat dari Nabi Yeremia. Yeremia ini adalah salah satu nabi besar di dalam perjanjian lama ya. Ya, bagaimana kita boleh melihat perjalanan pelayanannya dia itu khusus untuk orang-orang Israel yang ada di utara ya. Jadi Israel itu terbagi menjadi dua, ada Israel Utara dan Israel Selatan ya. Yang kita kenal sekarang ini ada Yehuda, ada Israel. Kalau Israel itu utara, Yehuda itu selatan ya. Jadi Nabi Yeremia ini adalah pelayan Tuhan yang sangat besar saat itu ya, yang mengiring bangsa-bangsa Israel saat itu berada di pembuangan ya, berada di masa-masa penjajahan ya. Nah, karena itu diutusnya lah Yeremia ini untuk mendampingi umat Israel untuk kembali kepada Tuhan yang benar. Tuhan yang benar saat itu bagi orang Israel, mereka sudah mulai terkontaminasi dengan budaya, ya, dengan bahasa, bahkan dengan keyakinan-keyakinan setempat. Ya, karena saat itu mereka dijajah, mau tidak mau mereka harus mengikuti kawin campur, ya. Mereka didesak untuk melakukan hal-hal yang mungkin mendukakan hati Tuhan, Bapak Abraham, Tuhannya Yakub dan Tuhannya ini Esau, ya. Tapi saat itu mereka harus didesak untuk menyembah berhala, ya. Jadi makanya Yeremia bersuara di ayat 13 ini, bersuaranya lantang, saudara ya, tegas. Dikatakan apabila kamu mencari aku, maka kamu akan menemukan aku. Di sini Yeremia ingin mengarahkan orang-orang Israel yang sudah tersesat dengan pola pikir mereka, ya, sudah disesatkan dengan budaya setempat, sudah disesatkan dengan ya mungkin dengan istri yang berbeda keyakinan. Saat itu kan karena kawin campur sangat marak, akhirnya mereka diarahkan dengan dewa-dewa ya, dewa kesuburan, dewi ya pertolongan ya. Jadi akhirnya mereka mulai beralih kepada ilah yang lain. Akhirnya di sini Yeremia diutus untuk bersuara lantang untuk orang Israel biar sadar ya saudara ya, supaya orang Israel itu kembali mencari Allah yang benar ya, mencari Allah yang benar-benar yang maha kuasa, bukan Allah yang buat-buatan ya, bukan Allah yang ciptaan manusia, tetapi Allah yang memang yang pada dahulu sudah ada dan sekarang ada sampai selama-lamanya akan ada. Makanya dia dikatakan akulah Alfa dan Omega, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Seperti itu ya. Makanya di dalam Injil Matius itu dikatakan, ketika kita mencari, maka kita akan menemukan. Ketika kita hendak mengetuk, maka pintu itu akan dibukakan. Artinya, di situ harus ada perjuangan kita ya, brother ya.
bahwa memang ada bagiannya kita yang harus kita selesaikan, ada bagiannya Tuhan yang memang kita tidak bisa dikte, ya. Berapa banyak kita anak-anak muda yang seringkali mendikte, ya, suka mendikte, bahkan seperti kayak kita ini gurunya Tuhan, ya, seperti kita ini yang paling benar, ya, seperti kita yang paling jago gitu. Sampai-sampai kita permohonan kita desakkan ke Tuhan supaya bisa dikabulkan dengan segera. Berapa banyak kita yang suka mendesak Tuhan. Padahal Tuhan tuh punya kairosnya sendiri, saudara ya. Kalau kita pingin instan, kita pingin cepat, kita pingin mudah, kita pingin lancar, tapi Tuhan kan punya caranya sendiri. Kita nggak bisa mengarahkan Tuhan untuk menuruti keinginan kita. Artinya di sini itu ada sebuah syarat ketika kita mencari Tuhan, kita harus mencari Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita. Bahkan dengan kekuatan kita. Supaya apa? Supaya di ayat yang ke-14 dikatakan, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi berapa banyak kita anak-anak muda yang jujur. Ketika mencari Tuhan itu kita pengen apa sih? Ya kita doa deh, misalkan kita doa tiap malam ya. Apa yang kita dahulukan dalam doa kita? Apakah orang lain? Apakah orang tua kita? Apa kepentingan kita? Ya, kalau kita jujur, kalau kita boleh jujur siang hari ini, berapa banyak kita yang lebih mementingkan keinginan kita ya? Contoh, studi saya, pelayanan saya. Jadi yang kita dahulukan adalah doa-doa pribadi kita. Salah enggak? Enggak salah. Tetapi yang diajarkan Tuhan adalah doakanlah orang lain. Ya, doakanlah orang tuamu, doakanlah orang-orang sekelilingmu yang masih banyak belum mengenal Tuhan. Ya, seperti itu. Mungkin bagi Bro Armando bagaimana, Bro? Konsep kita mencari Tuhan yang benar itu seperti apa? Berapa banyak kita yang kita temukan di lapangan tuh, anak-anak Tuhan tuh hanya sukanya ketika lagi ada masalah, lagi ada problem, baru cari Tuhan. Ya, ketika lagi keadaan baik-baik saja, seperti lagunya Junika, ya, lagunya baik-baik saja ya, lupa akan sang sumber kehidupan. Nah itu bagaimana konsep kita mencari Tuhan itu seperti apa sih, Bro? Supaya Tuhan itu berkenan ditemui, dan kita pun tidak merasa bersalah ketika kita datang kepada Tuhan. Konsep kita mencari Tuhan itu seperti apa, Bro? Kira-kira? Kalau aku sih konsep untuk kita mencari Tuhan itu yang pertama dari keinginan kita sendiri ya. Kalau kita tidak ada keinginan, tidak mungkin serius untuk mencari Tuhan. Ini salah satu contohnya kita. Nah, kita ke gereja. Oh ya, kita ibadahnya sudah ada ya. Oh ya, sore aja. Nah, tapi pada saat itu dia bisa masuk mungkin ibadah pertama, ibadah kedua, ibadah pagi atau ibadah siang. Tapi dia memilih sore. Nah, memang apa gitu. Waduh sore. Mungkin biar rame sama teman-teman gitu kan. Tapi kan datang ke kapan saja kan kita bisa datang ke Tuhan. Jangan sampai ketika teman-teman ada, kita janjian sore. Nah, kita punya sore. Teman-temannya rupanya nggak jadi datang sore, jadinya siang. Nah, kalau misalnya kita kecewa, sakit hati lah, berarti tujuan kita datang ke gereja salah dong berarti. Berarti salah. Itu dari hati gitu, kita mau ketemu Tuhan dari hati. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau ketemu Tuhan, istilahnya kita selidiki lagi diri kita sendiri. Karena doa kita ada yang menghalangi. Untuk doa kita sampai ke Tuhan ada yang menghalangi. Yang halangi itu apa? Itu dosa kita. Ketika kita doa Tuhan kok tidak sampai, kok Tuhan belum dengar, Tuhan belum dengar ya. Kita cek atau aku salah ya, atau ada sesuatu yang dilakukan sehingga Tuhan tidak mendengar suaranya sana ya gitu.
Kalau aku mungkin dua itu ya kunci kita untuk apa ya, datang kepada Tuhan itu ya. Mungkin Yang kedua tadi mohon maaf bro, suaranya hilang bro. Yang kedua tadi poinnya apa? oh ya, yang kedua itu apa tadi ya? Jadi kita bersihkan hati dalam artian gini, kita mau menghadap Tuhan tidak mungkin dalam kita lagi buat dosa gitu lah. Terus kita datang kepada Tuhan. Jadi kita selidiki hatinya kita. Mungkin kita berdoa, kok Tuhan belum jawab-jawab ya? Udah sebulan, udah 2 bulan. Nanti kok Tuhan nggak jawab-jawab ya? Kita selidiki lagi. Oh mungkin kita ada dosa yang mungkin harus kita lakukan yang mungkin Tuhan mau untuk kita selesaikan dulu, baru Dia menjawab doa kita. Itu sih. Iya, benar ya, dua hal tadi yang disampaikan Brother Armando, bahwa kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, bukan dengan hati yang penuh dengan kemodusan. Berapa banyak kita yang jujur datang kepada Tuhan tuh banyak sekali ya, item-item yang kita sodorkan seperti proposal yang kita bawa ya ke pimpinan untuk di-approve gitu ya. Ini loh Tuhan, ada berapa nih item yang saya perlu sekarang ya, segera gitu. Nah, berapa banyak kita yang datang dengan sebuah harapan Tuhan menyelesaikan masalah kita seketika. Tidak bisa seperti itu ya saudara ya. Tuhan itu punya caranya yang ajaib. Kita nggak bisa mengatur Tuhan seperti kita mengatur bawahan kita mungkin. Kita nggak bisa mengatur Tuhan itu seperti kayak kita mengatur teman kerabat kita atau adik-adik kita atau siapapun yang kita bisa lihat di dunia. Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat, ya. Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang punya wewenang, Tuhan juga punya tatanan. Dia itu punya tatanan, saudara ya. Artinya di dunia pun ada hukum. Ketika kita masuk kerja itu ada jamnya ya brother ya. Dari jam sekian, pulangnya jam sekian ya. Nanti jam istirahat juga ada. Maka tadi juga brother Armando sempat kita tunggu karena beliau sedang istirahat. Nah demikian juga Tuhan. Tuhan juga punya hukum buat seluruh ciptaan yang ada di alam ini, yang ada di muka bumi ini. Untuk apa? Semuanya bisa berlangsung dengan baik, seperti misalkan bumi mengelilingi matahari itu kan ada waktunya ya, yaitu sekian detik itu ada hitungannya Tuhan, saudara. Kalau misalkan hitungannya itu amburadul berantakan, itu siang dan malam nanti tabrakan tuh antara matahari dengan bulan, saudara ya. Nah, itulah hebatnya Tuhan kita. Tuhan tuh punya tatanan. Ya, demikian juga buat kita manusia. Ya, jangan kita berlaku seperti orang yang tidak bisa berterima kasih kepada Tuhan. Ketika sudah didengar oleh Tuhan, kita lupa akan Dia yang telah memberi pertolongan. Berapa banyak kita yang suka lupa diri bahwa ketika kita saat di bawah, kita sangat gencar sekali cari Tuhan ya. Bahkan mungkin seminggu itu full. Kita datang ke persekutuan, kita datang ke komsel, kita datang ke anak muda ya dan lain-lain. Tapi ketika posisi kita, misalkan kita yang sudah bekerja, naik jabatan nih misalkan saudara ya, kita dipromosikan oleh Tuhan ya, sehingga atasan kita melihat, ini orang berbeda, seperti ketika Raja Nebukadnezar melihat Daniel, ya, tahu semua Daniel ya, ketika dia diangkat oleh Nebukadnezar sebagai juru minuman atau juru itu ya saat itu ya, sehingga dia dilirik oleh Nebukadnezar dan menjadi orang kesayangan raja, saudara. Nah, ketika Nebukadnezar mengangkat Daniel menjadi orang kepercayaannya, Daniel tidak menjadi lupa diri, tetapi dia tetap kesetiaannya tetap ya, kejujurannya tetap, bahkan ketaatannya tetap. Hingga dari ketaatannya, teman-teman sekelilingnya ini tidak senang, saudara ya, ingin menjatuhkan dia ya, dengan beribu cara dilakukan oleh teman-temannya untuk mencari muka kepada Raja Nebukadnezar, sehingga teman-temannya memberi sebuah saran atau masukan kepada Raja Nebukadnezar saat itu,
supaya seluruh rakyat yang ada di pemerintahannya harus tunduk menyembah raja, ya. Tetapi ini pun ya harus menyembah ya kepada Raja Nebukadnezar. Nah, ini pun untuk menjebak Daniel, saudara ya, karena mereka tahu Daniel itu dalam sehari 3 kali berdoa, saudara ya, sangat tekun, sangat saleh, sehingga dibalik Tuhan mempromosikan dia tidak menjadi lupa diri, tetapi dia semakin giat, semakin setia, bahkan semakin melekat kepada sang sumbernya, sehingga pada akhirnya, singkat cerita, dia dijebak oleh teman-temannya, dan Raja Nebukadnezar menyetujui akan permintaan dari teman-temannya, sehingga ketahuanlah ya, digerebeklah Daniel ya, pada saat ada di kamar, dia sedang berdoa, dan dilaporkanlah kepada raja ya. Hingga akhirnya raja sedih, saudara, karena Daniel ini orang kesayangan ya, orang kepercayaannya. Dia tidak berbuat yang tidak dia berlaku jujur, dia berlaku yang sesuai dengan keinginan raja, sehingga pada akhirnya dia harus dijerumuskan di gua singa ya, kalau tidak salah ya. Dia harus dibuang ke gua singa. Nah, apa yang terjadi, saudara? Di sana pun Tuhan membela dia. Ya, di sana pun Tuhan melindungi Daniel. Karena apa? Karena kesetiaan dan kepercayaannya Daniel tidak berubah. Nah, yang Tuhan inginkan pun demikian, saudara, seperti Daniel. Biarlah di antara kita yang menyaksikan podcast yang hari ini, biarlah kita boleh menjadi Daniel masa kini, ya, supaya ketika kita dipromosikan oleh Tuhan, kepercayaan kita tidak menjadi pudar, kesetiaan kita tidak menjadi punah, ya, ketaatan kita justru semakin gencar, semakin unlimited untuk Tuhan. Jangan setengah-setengah untuk Tuhan. Ketika kita lagi susah, baru unlimited untuk Tuhan. Tapi kalau kita lagi posisi atas, lah mulai goyang ya, mulai lupa, mulai mulai terpesona dengan dunia, mulai lupa dengan Tuhan. Nah, jangan seperti itu ya. Tapi justru membuat kita semakin sadar bahwa yang kita terima, seperti Almando katakan tadi, yang kita terima itu dari Tuhan, untuk Tuhan, dan kembali kepada Tuhan. Jadi kemuliaan itu bukan untuk kita, tetapi segala kemuliaan, segala kejayaan, hormat hanya untuk Tuhan. Kita ini adalah, sadari kita ini adalah saluran, kita ini adalah keset, kita ini adalah hamba. Ya, kalau hamba itu tidak layak untuk menerima hal-hal pujian, ya, tidak layak untuk menerima kemuliaan. Tapi sadarilah bahwa ketika kita mencari Dia, maka Dia akan mendengar setiap permohonan kita. Maka itu carilah Dia selama Ia berkenan ditemui, ya. Karena itu selagi ada waktu di awal tahun yang baru 2022, sepertinya kita harus mendasari kehidupan kita anak-anak muda dengan kita mencari Tuhan, mencari perkenanannya, mencari kehendaknya. Maka percayalah ya, cita-cita kita ya, harapan-harapan kita ada di dalam genggaman tangannya. Ya, mungkin ada lagi yang mau ditambahkan, Brother Armando? Ya, paling aku mengulang yang tadi aja. Kita awali tahun dengan semakin giat lagi mencari Tuhan gitu. Itu sih berarti. Gimana, bro? Suaranya ngilang. Tadi nggak ini ya, karena jaringan mungkin ya? Iya, jaringan kali Kak. Jadi Iya. di awal tahun ini ya kita semakin giat lagi mencari Tuhan, karena kan kita nggak tahu kedepannya tahun ini akan seperti apa, kan kita nggak tahu. Iya. Semakin dekat aja dengan Tuhan gitu sih. Iya, benar ya, bahwa tanda-tanda kedatangannya itu sudah semakin nampak, saudara ya, di mana bencana alam ada di mana-mana ya. Kemarin saya dengar banjir lebat, ya banjir
ya hampir kurang lebih 1,5 meter itu ada di Jawa Tengah, kemudian terjadi juga di beberapa daerah yang lain, di Jabodetabek juga banjir. Ya, tanda-tanda alam sudah menunjukkan bahwa memang kedatangannya itu sudah semakin dekat ya, bukan bukan lama lagi, tapi kedatangannya sudah semakin dekat, sudah hampir sampai. Karena itu, mari kita sebagai anak-anak muda teruslah berjaga-jaga. Maka kata Tuhan, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Maka nggak heran ada gereja-gereja yang sekarang menggunakan landasan gereja 1 jam saja. Pernah dengar ya? Iya, Ya, itu landasannya adalah ya mengutip perkataannya Tuhan. Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Ya artinya apa? Artinya Tuhan mau setiap kita anak-anak muda terus bersiaga. Tidak terlena dengan apa yang kita punya. Tidak terlena dengan apa yang kita gemari. Tidak terlena dengan apa yang kita miliki selama ini. Mungkin kita punya kedudukan yang bagus. Mungkin kita punya relasi yang banyak. Mungkin kita punya pekerjaan yang mapan, mungkin kita punya pelayanan yang sangat baik, tetapi Tuhan tidak menghendaki kita terus-menerus fokus pada itu. Tetapi yang Tuhan inginkan kefokusan kita hanya kepada Dia. Ya, kita terus mencari kehendaknya, kita terus mencari kemauan apa yang Tuhan inginkan buat dalam hidup kita supaya Dia boleh menjadi rekan, ya dia boleh menjadikan kita rekan sekerjanya, ya supaya kita dapat meraih semua tujuan ilahi yang kita boleh kerjakan dalam dunia ini. Jadi carilah dia selama ia berkenan ditemui. Kalau dia sudah tidak berkenan ditemui, maka kita akan kesulitan untuk mencari dia. Ya, percayalah, dialah Allah yang imanen. Sekaligus dia juga adalah Allah yang transenden. Transenden itu pengertiannya dia adalah Allah yang kekal, Allah yang memang jauh di sana, tetapi dia adalah Allah yang dekat dengan umatnya. Maka itu ada sebuah nyanyian berkata, dia hanya sejauh doa. Ya, dia tidak jauh di kota mana. Ya, dia ada di dekat hati kita. Karena itu carilah dia. Kalau ada masalah jangan cari yang lain ya. Kalau kita mau curhat ya enggak masalah. Kalau teman yang mungkin kita udah anggap seperti saudara kita enggak salah. Tapi carilah sahabat yang setia. Sahabat yang setia siapa saudara? Ya Tuhan Yesus Kristus, sobat yang setia. Enggak ada sobat yang setia di dunia ini ya. Mungkin hari ini bisa setia, besok mungkin bisa jadi lawan. Karena itu jangan apa-apa kita curhat sama manusia. Mungkin sama orang tua boleh, ya. Tapi kalau sama manusia jangan. Oh ya, oke. Kita akhiri aja ya. Karena Brother Armando nanti mungkin next time kita akan lanjut lagi ya. Ya, oke. Kita minta tolong dengan kasih Kristus Brother Armando buat berdoa buat kita ya. Ya, oke. Oke, mari kita berdoa. Ya, terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan kali ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama Tuhan Yesus. Biarlah apa yang sudah kami bicarakan Tuhan Yesus boleh kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan hari-hari kami ke depannya Tuhan Yesus. Kami semua serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami perbuat, selalu memberkati Tuhan Yesus di atas segalanya itu. Biarlah pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Engkau saja yang layak terima segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Sekarang melanjutkan kegiatan ini, kami percaya penyertaan-Mu selalu sempurna bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak ya Brother Armando. Maaf mengganggu waktu kerjanya, waktu istirahatnya. Selamat beraktivitas, tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan berkati ya Brother. God bless you. See you next time. Ya. Dan Tuhan memberkati buat Brother and Sister yang sudah menyaksikan podcast. Boleh live duluan, enggak apa-apa.
Dek, Oke, adik Kak. mau Kasih. kembali kerja enggak apa-apa? Iya. Oh ya? Iya. Iya. Sekali lagi terima kasih banyak buat brother and sister yang sudah menyaksikan podcast yang hari ini. Saya percaya Tuhan memberkati kita, ya. Tuhan melindungi kita di awal tahun baru 2023. Saya percaya ada berkat yang baru, ada wadah yang baru yang Tuhan telah taruh dalam hidup kita, ya. Ada bencana yang baru yang kita boleh siapkan biar Tuhan bentuk kita boleh menjadi pribadi yang semakin cinta akan kebenaran, semakin cinta akan hidup yang suci, hidup yang berkenan, hidup yang kudus, yang tidak bercacat di hadapannya, ya. Tidak apa-apa ya saudara, hari ini juga saya mohon maaf, tidak bisa full seperti biasa karena kondisi tubuh saya sedang tidak fit, saudara ya. Jadi mohon maaf tadi kalau ada kalimat-kalimat yang kurang tepat, yang meleset, tapi saya percaya firman Tuhan boleh menghidupkan kita. Dari sehari ke sehari, kemurahannya selalu nyata. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati buat kita semua. Shalom. God bless you all. See you next time. Dadah.